Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok subsistem pengembalian alat dari yang disebut RLT ingin mempresentasikan hasil dari pelaporan yang sudah dibuat, dan di sini kami akan memperkenalkan diri dari nama kelompok anggota masing-masing. Nama pertama ada namanya Abi Lutfi Ramadan Fadilah, kedua Dan Andika Ramadan, ketiga Faisal Khairul Fasa, keempat Faustin Elvareta Tambilah, kelima saya sendiri Ilsan Romadhi Rahab, keenam Syafira Wulandari, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ulan. Yang pertama ada general topik. Proses pengembalian alat lab merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam sesi pembelajaran. Untuk mempermudah kegiatan pengembalian alat lab, kami memberikan solusi alternatif dengan membuat subsistem pengembalian alat lab dengan nama RLT. Return Lab Tools. Perangkat yang dibuat ini merupakan sistem pengembalian alat lab otomatis yang akan membantu serta mempermudah pengguna untuk mengembalikan alat lab yang telah dipinjam dan digunakan, yang mana pada sistem ini terdapat akses untuk melihat, mengubah, dan menghapus atau melakukan konfirmasi pengembalian yang hanya dapat diakses oleh laboran. Pengguna akan lebih mudah untuk mengembalikan alat lab, dan pengguna juga bisa melakukan pengajuan peminjaman alat lab berdasarkan ketersediaannya. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan spesifik. Yang pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak ini mencakup antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, dan antarmuka perangkat lunak, dan yang terakhir ada antarmuka komunikasi. Yang kedua ada antarmuka perangkat lunak. Subsistem pengembalian alat lab ini merupakan program yang akan dibangun menggunakan bahasa HTML. Yang ketiga ada antarmuka perangkat keras. Perangkat lunak Return Lab Tools ini dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen melalui browser pada perangkat mobile yang terhubung dengan koneksi internet yang lancar. Dan yang keempat ada antarmuka komunikasi, yang mana perangkat lunak dapat berkomunikasi melalui jaringan internet pada perangkat mobile melalui browser. Selanjutnya ada kebutuhan pemakai. Dosen dan mahasiswa sebagai user dapat menggunakan perangkat lunak melalui browser pada perangkat mobile. Sebagai pengguna, pihak satu laboran dapat melihat ketersediaan alat lab, ID peminjam, tanggal peminjam, ID alat lab, menambahkan dan menghapus data peminjam. Dan selanjutnya, mahasiswa dan dosen hanya dapat melihat dan menginputkan data-data yang diperlukan ketika akan mengembalikan alat lab yang dipinjam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal. Selanjutnya yaitu DFD atau Data Flow Diagram. Selanjutnya, yang pertama yaitu login. Setelah login, maka akan menampilkan menu ajukan pengambilan alat lab atau masuk melalui menu kontrol. Ini yang merupakan DFD level 0. Selanjutnya, pada DFD level 1, akun mahasiswa, dosen, dan laboran akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi tersebut akan menentukan antara pembeda hak akses sesuai jenis akun. Jika dosen dan mahasiswa maka akan lanjut ke sini, dan laboran maka akan lanjut ke DFD level 1.2. Pada level 1.2, pada 2.1, list alat yang belum dikembalikan akan muncul pada halaman pengembalian. Kemudian, halaman pengembalian akan dilanjutkan melalui verifikasi data, kemudian data disimpan, dan selanjutnya status pengembalian. Selanjutnya, pada DFD level 1.3, akses laboran akan mengakses list alat yang belum dikembalikan, lalu akan mengonfirmasi pengembalian. Akses laboran pula akan monitoring list alat yang belum dan sudah dikembalikan. Jika data pengembalian sudah dikonfirmasi, maka sistem akan mengupdate list data alat. Kemudian akan mengupdate juga list alat yang belum dan sudah dikembalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Selanjutnya adalah DFD level 2, 1.1 verifikasi akun. Melanjutkan dari sebelumnya, jadi dari username dan password itu akan menerima data input, selanjutnya akan dicek dan username dan password akan dicocokkan akunnya. Setelah itu akan ketika validasi gagal, maka subsistem akan menuju ke sistem pesan validasi gagal dan keluar. Atau kondisi selanjutnya di mana validasi sukses. Nah, ketika validasi sukses, maka akan ada pesan validasi.
Selanjutnya langsung ke DFD 2.1 verifikasi alat. Nah, dari verifikasi alat ini, alat yang belum dikembalikan masuk ke verifikasi kecocokan alat. Selanjutnya 2.1.2 verifikasi waktu pengecekan alat. Jadi di sini akan dicocokkan sesuai dengan batas waktu peminjaman sebelumnya. Nah, jadi cocokkan pas waktu pengembalian, apakah waktunya tersebut sudah cocok atau setelah ini data pengecekan alat. Nah, selanjutnya pengembalian alat ke validasi alat-alat yang telah dipinjam. Pilih waktu pengembalian, setelah itu validasi waktu pengembalian. Nah, setelah selesai data pengembalian, nah maka prosesnya selesai. Selanjutnya adalah use case. Nah, use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Penerapan use case ini menggunakan 3 pelaku, yaitu dosen, mahasiswa, dan laboran. Nah, dosen mahasiswa ini sebagai user, dan laboran ini adalah sebagai hak akses penuh. Selanjutnya, namun karena peran dosen dan mahasiswa sama, jadi pada level sistem hanya menggunakan 2 aktor utama, yaitu user dan administrator. Nah, selanjutnya adalah diagram use case. Jadi pada diagram ini, di dalam sistem yang sudah kami buat, nah jadi dosen dan mahasiswa kan tadi sebagai user. Nah, dia mempunyai hak akses untuk login, lihat informasi alat yang akan dikembalikan, mengecek alat yang akan dikembalikan, mengonfirmasi pengembalian alat, selanjutnya melihat informasi alat yang sudah dikembalikan. Adapun laboran sebagai administrator itu mempunyai hak akses untuk dapat login, selanjutnya dapat melihat informasi alat yang akan dikembalikan, mengecek alat yang akan dikembalikan, mengkonfirmasi pengembalian alat, melihat informasi alat yang sudah dikembalikan, menambahkan alat ke menu informasi alat yang sudah dikembalikan, dan yang terakhir adalah mengedit informasi alat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu activity. Diagram activity ialah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa bisa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Berikut ialah diagram activity-nya. Di sini ada 2 pelaku, yaitu mahasiswa dan user sebagai mahasiswa dan dosen sebagai user, dan laboran sebagai administrator. Untuk user di sini, ia akan login dan memiliki 3 hak akses. Yang pertama yaitu melihat informasi pengembalian alat, yang kedua melihat status pengembalian, yang ketiga mengajukan pengembalian alat lab. Setelah mengajukan pengembalian alat lab ini, sistem akan memvalidasi alat yang dilakukan oleh laboran. Setelah divalidasi alat, maka user akan ke tahapan selanjutnya, yaitu proses status pengembalian alat akan diupdate atau diperbarui. Setelah itu, user dapat keluar dari sistem perangkat lunak. Untuk laboran di sini yaitu sebagai administrator akan melakukan login dan memiliki hak akses seperti melihat pengajuan pengembalian alat. Setelah itu tahapan selanjutnya yaitu memvalidasi pengembalian alat lab yang telah diajukan oleh user tadi. Dan laboran akan bisa keluar dari sistem perangkat lunak. Hak lainnya yaitu untuk mengecek kondisi alat yang akan dikembalikan, melihat informasi pengembalian alat lab, serta mengedit informasi pengembalian alat. Setelah itu tahapan selanjutnya yaitu laboran akan mengelola data pengembalian alat yang telah diajukan tadi. Setelah itu dan yang terakhir yaitu laboran akan dapat keluar dari sistem perangkat lunak tersebut.
Selanjutnya, sequence. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Diagram ini terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang menunjukkan waktu dan dimensi horizontal yang menunjukkan objek-objek. Tiap objek-objek termasuk aktor memiliki waktu aktif yang digambarkan dengan kolom vertikal yang disebut dengan lifeline. Sementara itu, pesan atau perintah digambarkan sebagai garis panah dari satu lifeline ke lifeline yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram sequence yang mana di sini akan dilakukannya seorang aktor, mahasiswa, dan dosen memverifikasi dengan email dan password ketika ingin login. Selanjutnya juga ketika email dan password tidak sama atau tidak masuk kategori di dalam sistem, maka menyatakan email dan password invalid. Ketika sukses dalam login akan beralih ke bagian menu dashboard yang dicantumkan bahasa notifikasi verifikasi berhasil. Setelah itu akan adanya menu pengembalian alat. Sesi ini akan melakukan verifikasi data alat yang mana alat-alat yang diperlukan apa saja sehingga sistem bakal masuk ke alat ke daftar yang bakal dipinjam atau dibalikan. Nah, untuk laboran akan memverifikasi pengembalian atau meminjam pengembalian data. Pengembalian data ini bakal dilangsungkan di dalam sistem untuk menyatakan kalau data itu valid sudah dikembalikan. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram itu atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada WML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Selanjutnya, pada diagram kelas UML ini terdapat laporan yang mana terdapat menu-menu tambah laporan, get laporan, update laporan, dan delete dalam laporan. Memasuki account ini memiliki email, password, name, kontak, login, dan logout. Memasuki lagi ke pengembalian alat tersebut. Adapun yang di list dalam sini adalah batas pengembalian, jumlah dikembalikan alat, status keadaan alat tersebut, memvalidasi alat, verifikasi alat pengembalian, data alat, menyetujui alat tersebut bisa di-cancel atau ditunda, dan ada fitur down. Selanjutnya juga ada riwayat. Riwayat ini menggambarkan riwayat pengembalian serta membuat laporan dan menulis data di dalam Excel juga. Selanjutnya untuk dosen atau mahasiswa ini memiliki fitur untuk menambah dosen itu sendiri atau mahasiswa data, get dosen atau mahasiswa, update dosen atau mahasiswa, bisa mendelete dosen atau mahasiswa. Selanjutnya akan dibahasakan oleh Utin. Lalu ada testing. Tujuan dari testing sendiri ialah untuk menguji apakah perangkat lunak yang telah dibuat telah tercipta sesuai dengan kebutuhan pengguna atau klien. Pada perangkat sistem yang kami buat, testing dilakukan pada beberapa aspek yang meliputi login, menu, setor data, validasi, availability, performa, reliability, storage, real-time update, safety, dan juga security. Lalu ada test case fungsional. Yang pertama ada login. Berhasil login data yang valid, lalu ada gagal login data yang tidak valid, gagal login karena data tidak lengkap. Lalu yang kedua ada menu. Berhasil memasuki halaman pengembalian alat lab, lalu ada berhasil memasuki halaman validasi data.
Selanjutnya yang ketiga ialah setor data. Yang pertama berhasil menginputkan data peminjaman dan alat lab, lalu berhasil kembali ke halaman utama, gagal menginputkan data peminjaman dan data alat lab, lalu data yang dimasukkan tidak lengkap, dan yang terakhir ada data tidak diinputkan. Yang keempat ada validasi. Berhasil memasuki halaman riwayat peminjaman alat-alat lab, lalu berhasil memasuki halaman waktu peminjaman dan jadwal pengembalian alat-alat lab. Lalu selanjutnya ada test case non-fungsional. Yang pertama, website dapat diakses pada komputer, laptop, dan juga smartphone. Lalu yang kedua ada website berjalan dengan baik tanpa kendala saat diakses menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone tanpa ada perbedaan performa yang signifikan. Yang ketiga, website dapat menampilkan data-data yang ada di dalam database kepada user dalam waktu kurang dari 5 detik. Yang keempat, website dapat berjalan dengan baik tanpa kendala ketika diakses oleh lebih dari 50 user. Yang kelima, website mengalami sedikit penurunan performa saat user yang mengakses lebih dari 100. Yang keenam, fungsi utama website berjalan seperti yang diharapkan. Yang ketujuh, database yang digunakan website untuk menyimpan record data alat berfungsi dengan akurat dan seperti yang diharapkan. Yang kedelapan, website dapat melakukan perubahan secara real-time melalui konfirmasi laporan ketika terjadi perubahan data. Yang kesembilan, website dapat membackup data secara keseluruhan tanpa adanya error. Yang kesepuluh, website mampu merestore keseluruhan data yang telah di-backup tanpa adanya data yang korup. Yang ke-11, website tidak menerima login dari akun yang menggunakan autentikasi login yang tidak sesuai. Dalam hal ini yang tidak sesuai yaitu akun yang tidak terdaftar pada kampus. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.